dulu. Manusia itu baik atau jahat? Alkitab bilang jahat. Hati manusia itu jahat. Tapi yang jahat itu diubahkan oleh Yesus yang luar biasa itu. Dan itu mujizat yang Tuhan mau kita alami malam ini. Jangan tahan-tahan hati Anda, karena Dia sudah datang untuk saudara dan saya. Dia mau setia mengalami hal yang luar biasa. Natal adalah misi penyelamatan Allah bagi dunia. Kalau kita bicara tentang Natal, Natal bukan tiba-tiba terjadi. Natal sudah dibuatkan ribuan tahun yang lampau. Natal dibuatkan sebelum Yesus lahir 700 tahun sebelumnya. Bahkan Natal dibuatkan sejak Kejadian 3:15, proto-evangelium, bahwa Dia akan meremukan kepala ular itu. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Oh, Bapak Ibu dengar, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada hari A, B, C. Tidak. Natal itu rancangan Tuhan yang luar biasa bagi dunia. Orang sedang bertengkar, bukan tanggal 25. Ada golongan-golongan Kristen yang ada pun tidak merayakan Natal. Saya mau bilang ke saudara, kalau saudara tidak merayakan Natal, siapa yang merayakan? Siapa yang merayakan? Natal bukan saja sebuah akta, tetapi fakta sejarah. Yesus benar-benar lahir. Kau jangan dengar omong kosong dunia. Taruh hatimu kepada firman. Percayai firman. Imani firman benar. Dan lihat firman itu hidup dan memberikan kepastian bagi kita. Natal dibuatkan jauh sebelum. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Wonderful Counselor, saya selalu katakan. Dia penasehat yang luar biasa. Dia penasehat yang ajaib. Almighty God. Dia Allah yang perkasa. Dia everlasting Father. Dia Bapa yang kekal. Dan dia adalah Raja damai, Prince of Peace. Kalau Anda miliki semua, maka tidak ada perkelahian, maka tidak ada percecokan di dalam kehidupan keluarga, maka tidak ada dendam di dalam kehidupan keluarga. Yang adalah pemulihan surgawi supaya menikmati damai sejahtera. Heran kalau orang Kristen tapi suami istrinya bertengkar terus menerus. Heran kalau orang Kristen tapi tidak menikmati damai sejahtera Allah di dalam kehidupan. Heran kalau anak-anak Tuhan hidup dalam peperangan. Heran kalau anak-anak Tuhan tidak bisa membuktikan bahwa Allah adalah kasih yang penuh kasih dan pengampunan dan memberikan damai sejahtera. Tempat kelahirannya dinubuatkan, namanya dinubuatkan, dan Alkitab mencatat bahwa benar digenapi di dalam perjanjian baru. Sesungguhnya anak darah itu telah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel.
bukan Immanuel Raja. Immanuel yang artinya Allah beserta dengan kita. Immanuel itu ada di hati kita. Yesus diwakili Roh Kudus ada di hati kita. Kalau dia ada di hati kita, setan lari terbirit-birit. Semua yang tidak datang dari Tuhan tidak bisa menguasai kita, karena dia Maha Kuasa itu ada di dalamnya. Kira kita rayakan, dia Allah yang hebat dan dia luar biasa. Para Majusi itu berkata, kami sudah melihat bintangnya di timur. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami sudah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah. Sebuah pernyataan bahwa benar-benar Yesus itulah. Alkitab memberi catatan bagi kita. Dia dinamakan Yesus karena dialah yang menyelamatkan dunia. Malam ini saya hanya menyampaikan singkat. Yang pertama, Natal itu artinya lahirnya Juru Selamat. Beritahu teman Anda, Natal itu artinya lahirnya Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat yang lain. Karena Alkitab berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka kita rayakan dia Juru Selamat lahir hari ini. Tentu itu berkaitan dengan pertanggalan, berkaitan dengan kalender. Tapi kita mau berkata, sekali lagi boleh kita katakan, hari ini Yesus kita rayakan kelahiran. Jadi kalau setan bilang dia tidak pernah lahir, omong kosong. Kalau kita baca firman Tuhan dalam 1 Yohanes dan seterusnya, orang yang tidak mengakui Yesus lahir sebagai manusia itu penyesat. Alkitab katakan penyesat itu sudah ada, tapi yang sesungguhnya akan datang. Dan disitulah Tuhan datang menyelamatkan. Karena itu malam ini mari kita bersuka cita bahwa Yesus dilahirkan untuk tujuan yang jelas, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, kalau ada Yesus dalam hidup kita, sadarlah bahwa dia menyelesaikan semua dosa kita. Kalau ada Yesus di hati kita, dia sanggup menyelesaikan semua pelanggaran dan dosa kita. Mari kita selesaikan semuanya sebelum masuk 2026. Tidak ada dosa Anda bawa masuk 2026. Tapi selesaikan dan percaya sekali lagi bahwa Tuhan selesaikan bagiku karena dia lahir di hati. Tepuk bahu sahabat Anda. Jangan tinggalkan dosa itu. Terbalik ya, Di Pak. hati maksud saya. Bebaskan dosa itu. Lepaskan. Supaya Anda masuk 2026 dan satu kepastian luar biasa. Bilang jangan simpan dendam itu. Jangan simpan iri hati itu. Jangan simpan luka hati itu. Jangan simpan, ya apalagi ya, sebut sendiri. Lepaskan semuanya. Jangan biarkan itu menguasai kita. Jangan memberi pijakan kepada roh jahat untuk mencelakakan hidup kita. Hidup kita tinggal sementara. Tuhan Yesus sudah mau datang. Ketika Natal malam ini, mari belajar
untuk melakukan hal yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Kalau Anda tidak suka istri Anda mulai malam ini bilang, "Mama, aku lebih cinta Mama." Kalau Anda merancangkan jahat, bilang, "Tuhan, aku tidak mau merancangkan yang jahat. Aku tinggalkan semuanya." Kalau bapak-bapak kikir kepada istri Anda, bilang, "Tuhan, malam ini aku mau mengasihi istriku. Aku mau kasih dia semua uangku untuk istriku." Tidak percaya. Kaget aku. Harus percaya. Kan itu kehidupan. Tuhan mau Anda lakukan itu. Istri-istri bilang kepada suami, "Papa, sekalipun Papa sudah rambut putih, Mama tetap sayang, tidak mau ngomel-ngomel." Bilang, itu Natal. Karena Yesus ada di hati kita. Untuk apa kita jadi orang Kristen tapi hidup bertengkar terus-menerus? Bagaimana kita bisa beritakan Injil supaya orang diselamatkan? Yang kedua, ya, dia katakan hari ini lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Natal itu membawa damai di bumi. Alkitab berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di mana? Di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Coba lihat, oh, Anda berkenan kepada Tuhan, ya. Kalau Anda berkenan kepada Tuhan, Anda memiliki damai itu. Kita diperkenankan Tuhan karena darahnya Tuhan Yesus, bukan karena uang kita, bukan karena semua yang kita punya, tapi karena darah Yesus, sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Itu malam ini kita berkata sekali lagi, Tuhan, kami mau menikmati damai sejahtera. Peluk istri Anda, bilang, "Mama, damai itu menjadi milik kita malam." Ya, mari Tuhan peluk Ibu Syuli, "Mama, damai itu menjadi bagian." Pak Hans peluk Ibu. Istri saya di sana, saya tidak bisa peluk dia. Ya. Ini damai. Itu firman. Kita tidak harus berkelit dengan semua kondisi. Anda bersahabat, katakan kita hidup damai-damai. Orang Sumatera bilang damai-damailah kita. Makanya banyak orang Sumatera namanya damai, bukan? Damai. Pak Gunawan peluk anak dan cucu ini, bukan? Peluk, bilang kita hidup damai sejahtera, sukacita, karena Tuhan yang hebat. Dan itu Tuhan. Tuhan memberikan, Natal itu membawa kita apa? Memberikan damai. Wow, luar biasa. Ada damai sejahtera. Pertama, dia sudah lahir. Mari rayakan kembali. Yang kedua, rayakan bahwa kita hidup dalam damai, tidak ada permusuhan di antara kita. Benar ya? Yang suka ngomong-ngomong orang itu stop. Yang suka sebar-sebarkan yang tidak dari Tuhan itu berhenti. Katupkan mulut Anda. Yang harus Anda bawa itu adalah damai, supaya Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Ya. Inti berita bahwa tidak saja damai dan sukacita Allah, tapi benar-benar Dia ada di sini. Dia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi jangan takut, karena Tuhan Yesus ada dan bersama dengan kita. Inti berita berikutnya adalah Natal membawa perubahan di dalam penyembahan. Kalau tadinya orang menyembah batu dan kayu, sekarang orang menyembah Allah yang hidup.
Siapa namanya Yesus? Maka para Majus berkata, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami datang untuk menyembah. Lalu mereka bawa apa? Waktu mereka menyembah, mereka bawa apa? Masih ingat bawa apa? Ada emas, ada kemenyan, dan mur. Kalau datang menyembah Tuhan, jangan tangan kosong. Jangan kikir sama Tuhan, sama pembangunan kerajaan Allah. Saya deklarasi lagi dari saat ini. Yang bilang jangan kasih persembahan itu berdosa. Yang bilang jangan kasih persepuluhan itu berdosa. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk memberi persembahan termasuk persepuluhan. Senang dulu lah kalau bicara uang. Kan kita sudah kasih terus-menerus dan kita tidak pernah miskin, bukan? Penyembahan disertai dengan persembahan. Mau berapa perak pun dulu saya larang. Jangan kasih 2.000. Saya ingat sekali pastor pendeta Abraham bilang sama saya, Bapak, kenapa Bapak larang orang kasih 2.000 kalau dia hanya punya 2.000? Silang tidak mungkin. 2.000 itu hanya 1 permen. Permen yang tadi dibagi itu berapa Pak Nathanael? 1 biji itu berapa? 1.003. Tuhan sudah kasih hidup sama kita, kasih semua sama kita, kasih kesempatan sama kita, tapi kita kasih persembahan, hitung-hitung sama Tuhan. Bahkan ada orang yang tidak kasih persepuluhan. Lihat kan engkau kah itu? Berdoa supaya tahun 2026 kita lakukan semua. Bapak Ibu tidak kasih sama saya supaya saya hidup, tapi Bapak Ibu kasih sama Tuhan lalu saya ambil dari Tuhan supaya saya tahu. Kan begitu kan? Kita bilang hamba Tuhan hidup dari Injil, dari pemberitaan. Terus kalau ada orang yang kikir sama Tuhan, ya tanggung jawab sendiri. Pak Nevi ada ke tidak? Terlalu gelap di bawah situ. Tapi saya lihat, saya kenal Anda di sana. Tuhan berkati. Mari lakukan. Ada penyembahan yang benar, tapi juga ada persembahan yang baik, yang berbahaya. Selain diri Anda tentu, itu hal yang paling pertama. Tapi yang kedua, uang Anda. Jangan kikir untuk pekerjaan Allah. Saya heran ada jemaat bilang begini, jangan kasih persembahan lagi ke gereja. Gereja uangnya banyak sekali. Lihat muka saya dulu ini.